Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kami akan bersaat teduh, kami akan bersekutu dengan keluarga, dan kami akan memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami ucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, malam ini betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Kau tetap mengasihi kami, untuk memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu bagi kami. Malam ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga setiap pembacaan firman-Mu hari ini menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, dan kami bersyukur dan siap membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan terambil di dalam hari ini sudah mulai, dan kita sudah sampai di dalam 1 Korintus 7 tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai istrinya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Hal ini kukatakan kepadamu, Halaman 5. janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Dan kalau ada seorangnya, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai dirinya, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada bagus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuami seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mulai mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu
ia dipanggil Allah, inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ayat yang ke 17 20 ya. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil itu tidak apa-apa, tetapi jikalau engkau mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikianlah pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapat sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengesahkan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. 33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik.
Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya sama-sama. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pembacaan firman-Mu malam ini. Biarlah firman malam ini menjadikan kekuatan bagi kami, iman kami semakin kokoh kuat, dan Engkau terus memberkati kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami. Dan malam ini ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu, istriku, dan juga anak-anakku Tuhan, kakak Keisha, kakak Brendan dan adik Pilo. Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap di dalam roh tunduk takut di dalam Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, jalan-jalan hidup mereka, cita-cita mereka, kehidupan mereka, dan biarlah mereka selalu menyenangkan hati Tuhan dan mereka menjadi kesenangan Bapa di surga. Bapa berkati setiap kehidupan mereka dalam studi, di dalam setiap harapan-harapan mereka ke depan, dan mereka biarlah Tuhan selalu melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik Injil Kristus. Dan Engkau pakai mereka Tuhan dengan luar biasa. Urapan dan kuasa Tuhan tinggal dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan menyerahkan orang tua kami dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua kami, opa, oma, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Di masa ketuaan mereka Tuhan tetap menyertai, memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Tuhan berkati Bapak Gembala, Tuhan memberkati para majelis, para pendeta, dan juga para aktivis gereja umat Tuhan yang ada di Tuhan Yesus GPI Sekinah Ambon. Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Tuhan Yesus ketua sinode kami, Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan dengan jajarannya, Tuhan berkati. Ketua Yayasan Pusat Tuhan memberkati, Ketua Yayasan Cabang Ambon Maluku Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi Ketua BPD Maluku, Tuhan Engkau memberkati dengan jajarannya. Kami juga menyerahkan Tuhan para gembala-gembala sidang Gereja Bethel Indonesia dan seluruh Tuhan Yesus gereja-gereja yang ada di Maluku ini. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, para pejabat Gereja Bethel Indonesia, Tuhan juga memberkati mereka. Kami menyerahkan juga STT Bethel Ambon Tuhan, dan para staf, dosen, dan para mahasiswa-mahasiswi, Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan para donatur, kami menyerahkan orang-orang yang hari ini sampai detik ini tetap mengasihi dan tetap Tuhan Yesus peduli terhadap sekolah ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa kami, Presiden dan juga jajarannya. Tuhan Engkau memberkati. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan, dan daerah kami, gubernur kami Maluku, Tuhan berkati. Dan juga Tuhan lalukan wabah ini yang terjadi di Indonesia, Kau lalukan, dan juga di daerah kami Maluku, Ambon ini Tuhan lalukan. Terima kasih Bapa yang baik, yang menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dan penyertaan dan kasih setia Tuhan terus ada di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang menyerahkan kehidupan kami malam ini dalam tangan Tuhan, Engkau menyertai, memberkati kami. Tuhan melindungi kami, menjagai kami, dan kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohonkan berkat-Mu buat anak-anak kami ya Tuhan. Berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan anak-anakku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat itu tinggal dalam kehidupan mereka. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.